Studi Pendidikan Teknologi Informasi kelas B tahun 2022. Saya Nasyiwa Ega Palupi dengan NIM 055. Saya Nova Septiana Alvaro dengan NIM 048. Saya Zalumaya Salsabila dengan NIM 064. Kami akan menampilkan video wawancara bertema pendidikan anti korupsi. Dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yang pertama pendidikan berkualitas, disusul oleh kehidupan sehat dan juga kesejahteraan. Halo Kak. Halo. Sebelumnya makasih banyak ya udah ngeluangin waktu buat wawancara. Nah, boleh perkenalan dulu? Halo, aku Nadifa dari Prodi Pendidikan Ekonomi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Mana narasumber saya? Sugeng Wicaksono Jadi prodi apa? dari Fakultas Hukum Prodi Pendidikan. Lalukan dari jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya akan melakukan wawancara terkait pendidikan anti korupsi. Oke, langsung ke pertanyaan aja ya. Apakah pendidikan anti korupsi di kampus itu dapat membantu mengembangkan komunitas kampusnya sehat dan sejahtera? Menurut kakak gimana sih? Oke, kalau menurut pendapat aku, dengan adanya pendidikan anti korupsi itu tentunya ya dapat mengembangkan komunitas yang ada dalam kampus tersebut. Karena hal tersebut itu akan mendorong jiwa kepemimpinan yang bagi para mahasiswanya dan juga para pengajarnya gitu. Terus juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan adanya lingkungan kampus yang sehat dan juga sejahtera bermutu, itu juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di kampus tersebut. Jadi pendidikan anti korupsi itu penting bagi perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di kampus tersebut. Untuk membantu mengembangkan komunitas kampus yang sehat, yang pertama meningkatkan kesadaran dan kepedulian para mahasiswa mengenai program pendidikan anti korupsi. Yang mana ketika mahasiswa itu sudah paham, sudah peduli, dan sudah membantu menyadarkan teman-temannya juga, maka terciptalah lingkungan yang sehat anti korupsi. Dan yang berikutnya, meningkatkan akuntabilitas. Untuk meningkatkan lingkungan yang sehat, para mahasiswa dan staf perlu memahami pentingnya akuntabilitas di setiap tindakan yang mereka lakukan. Menurut Anda, bagaimana pendidikan anti korupsi di kampus dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar kampus dan masyarakat secara luas dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kehidupan sehat dan sejahtera? Hal ini dapat membawa dampak positif bagi masyarakat dikarenakan partisipasi yang aktif akan mendorong perubahan pembangunan yang positif bagi masyarakat tersebut dan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dampaknya secara jelas akan dirasakan, yaitu mengurangi atau pengurangan tindak anti korupsi atau tindak korupsi yang dilakukan oleh para mahasiswa, yang mana korupsi sendiri sangat berdampak buruk bagi masyarakat, yaitu menghambat pembangunan secara berkelanjutan. Selain itu juga membangun budaya integritas, di mana budaya integritas ini mempromosikan sikap-sikap seperti jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya nih Kak, bagaimana sih pandangan kakak mengenai peran dosen dalam mendorong para mahasiswanya untuk menjadi agen perubahan dalam memerangi korupsi di masyarakat, tentunya di lingkungan kampus? Oke, seperti yang sudah kita ketahui ya, tugas utama dosen yaitu sebagai pengajar. Namun di sisi lain kita kalau sebagai dosen itu juga harus dapat menginspirasi mahasiswanya dan juga memberikan contoh nyata mengenai tindakan anti korupsi. Sebagai dosen dapat memberikan tugas-tugas yang berkaitan dengan tindakan anti korupsi dengan tujuan meningkatkan pemahaman mahasiswanya mengenai korupsi dan juga cara mencegahnya. Terus ada juga sebagai menyediakan, seperti yang saya bilang tadi, selain memberikan materi, sebagai dosen juga harus memberikan contoh nyata, kontribusi nyatanya dalam gerakan anti korupsi. Misalnya dengan mengikuti program-program gerakan anti korupsi itu, sehingga dapat memotivasi mahasiswanya untuk ikut serta dalam gerakan anti korupsi. Jadi peran dosen dapat menginspirasi mahasiswa untuk terlibat dalam gerakan anti korupsi, yaitu dengan menyediakan wadah diskusi dan kajian. Menurut Dewa sendiri, apa yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi agar dapat membentuk karakter mahasiswa agar memiliki kesadaran akan anti korupsi dan juga berkontribusi dalam membangun pendidikan yang berkualitas? Peran perguruan tinggi di sini yang pertama mungkin
bisa mengadakan program pendidikan anti korupsi sebagaimana dimasukkan ke dalam kurikulumnya, sehingga para mahasiswa secara langsung memahami bagaimana budaya anti korupsi itu diterapkan. Dan selanjutnya mungkin yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi adalah mengadakan seperti diskusi secara aktif kepada para mahasiswanya, sehingga mahasiswa bisa saling tukar gagasan bagaimana cara membangun budaya anti korupsi dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya yang dapat dilakukan perguruan tinggi yaitu mendorong partisipasi mahasiswa dalam kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini dapat memberikan nilai-nilai kejujuran, lalu yaitu memberikan contoh nyata dari pimpinan dan dosen. Nah, terakhir nih Kak, menurut Kakak, upaya yang dilakukan perguruan tinggi dalam mempromosikan pendidikan anti korupsi sudah cukup efektif belum sih? Nah, jika belum, apa yang dapat dilakukan agar upaya tersebut lebih optimal dan dapat menciptakan sebuah pendidikan yang berkualitas? Oke, kalau menurut pendapatku sih sudah ada ya contoh nyatanya dalam beberapa perguruan tinggi dalam mengembangkan pendidikan anti korupsi tersebut ini. Contohnya adanya pelatihan, seminar webinar, workshop tentang anti korupsi. Namun hal tersebut menurut aku kurang efektif. Mungkin yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi itu salah satu contohnya adalah mengintegrasikan pendidikan anti korupsi itu ke dalam kurikulum. Jadi perguruan tinggi dapat mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ini ke dalam semua program studi, bukan hanya bukan hanya kepada hukum saja, namun kepada semua program studi seperti itu. Jadi ini akan dapat memahami dan mengembangkan kesadaran mahasiswanya terkait gerakan anti korupsi. Menurut saya belum. Yang dapat dilakukan supaya lebih optimal yaitu perguruan tinggi dapat menyediakan literatur untuk mahasiswa dan staf pengajar. Lalu perguruan tinggi dapat menjalin kerjasama dengan lembaga anti korupsi untuk menyelenggarakan pelatihan dan seminar tentang anti korupsi. Sekian video yang dapat kami tampilkan terkait pendidikan anti korupsi di kampus. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.